Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak-bapak kami pengurus Masjid Surau Darul Jannah, yang kami hormati bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, jemaah setia yang selalu beribadah di Masjid Surau Darul Jannah. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu selalu diberi iman yang kokoh. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu kami selalu diberi oleh Allah kesehatan fisik maupun psikis. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu kami selalu istiqomah dalam beribadah sampai ajal datang. Terakhir berlindung kepada Allah dengan rahmat dan ridha-Nya, kita masuk nanti ke dalam jannah. Ini di suraunya Pak. Ini awak masih di suraunya baru bapak ibu. Nah, jadi bisa baru jannah. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hidup di dunia ini. Walaupun setiap hari silih berganti manusia ini berpulang ke rahmatullah. Namun kita yang hadir ini besok atau lusa juga akan kembali kepada Allah. Apalagi kalau di layangan pandangan jauh, itu kian pandangan kaki yang hadir ini kok bapak laratu-ratu mau sampai puluh kali. Ya bapak ibu, tidak ada nampak dan mau nampak umur 7 balik. Namanya 71 berapa? 71. Ya, jadi beliau ala kaki, kilo dan kilik jamil lah kamuku, tandu lah ado dia awak, tandu awak kamaningga, pasumu awak ala panjang saja dunia. Ya, Nabi Adam nanti dan umurnya 1000 tahun. Ya, awak tak do dan 1000 tahun. Seumur Rasulullah meninggal 63 tahun. Jadi umur umatku hanyalah sekisaran umur aku. Jadi nasi kisaran umur Nabi kata beliau. Aduh nanti akhir tak bias gitu. 63 alhamdulillah masih kuat, masih bisa yo jalan keliling gor. Itu kan lumayan kan. Kadang telah 73 ya Pak. Ya, apa-apa ibu mungkin aduh nan umur 73 dalam gor. Tapi alhamdulillah masih kuat. Maka pergunakanlah umur kita itu Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadilah kamu orang yang mulia di sisi Allah, terutama di akhir kehidupan, yaitu menjadi orang-orang yang benar-benar takwa. Nah, itu kalimatnya kan haqqa tuqati. Jadi ada orang
beriman itu tidak benar-benar tentu ada makhluknya itu dalam Al-Quran haqqa tuqati. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang kedua, berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan contoh dalam mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang tafsir Quran surat yang keempat. Kita ambil surat An-Nisa pada ayat yang kedua. Surat An-Nisa ayat yang kedua ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah mengenai hak-hak anak yatim. Coba kita baca ayat ini Bapak Ibu. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka utuh. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan yang demikian itu adalah dosa yang amat besar. Nah, itu artinya Bapak Ibu yang berbahagia. Kita lihat di dalam tafsir Imam Mustafa Al-Maraghi Bapak Ibu yang berbahagia. Surah An-Nisa isinya adalah tentang aturan-aturan keluarga. Sehingga salah satu kokohnya keluarga itu bertumpu kepada ibu-ibu. Maka dari 114 surat dalam Al-Quran, Allah beri satu surat namanya An-Nisa, artinya perempuan. Jadi tidak ada dari 114 surat itu surat Ar-Rijal. Ada Pak. Itulah keistimewaan ibu-ibu. Sehingga ibu-ibu ini penentu sesuatu bisa bahagia atau tidak, bisa sejahtera atau tidak, itu ibu-ibu. Nah, sampai Rasulullah mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Para mulia ibu-ibu, itu surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada dulu anak-anak yang perisu kaki ibu-ibu, kok mana gue cari surga. Ibu itu saya tidak lo sholat 5 waktu lo. Nah itu tidak ya mungkin masuk surga. Kalaupun surga di bawah telapak kaki. Maksudnya itu memuliakan, ya, hadis itu memuliakan ibu-ibu. Kemudian ada di hadis Rasulullah lagi, wanita itu tiang negara. Di negara awak dah mulai usaha Bapak. Salah satu penyebabnya adalah wanita. Yo wanita, apa-apa kok rusaknya sebagian dari ibu-ibu mau tidak ibu psikolog banyak jenuan apa-apa rusaknya. Ya, pada mulanya apa putaan, tapi ada rayuan wanita yang lebih dari rayuan Pulau Kelapa. Dan ayo Pak, tidak bisa Pak. Pokoknya lapor saya kebanyakan. Memang Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian ibu-ibu ini, ya ibu-ibu kan, ada ibu kota. Tidak ada Pak kota, ada
ibu kota. Boleh dijadi kok. Aduh ibu jadi, nggak ada apa jadi. Itulah mulianya ibu-ibu. Jadi dalam Al-Quran pun wanita itu ada nama surat An-Nisa. Salah satu kajian dalam surat An-Nisa pada ayat kedua adalah tentang hak-hak anak yatim. Nah, kita mulai dulu Bapak Ibu. Di dalam surat An-Nisa ayat kedua ini ada istilah hubban kasiro, hubban kabiro. Ya. Apa itu Bapak Ibu yang berbahagia? Ada disebut dengan istilah hubban kabiro, artinya dosa teramat besar. Ada disebut ismun kabir, dosa besar. Ada disebut hubban kasiro, dosa yang banyak. Ya. Tapi dalam ayat ini disebut yaitu kana hubban kabiro. Apa itu Bapak Ibu yang berbahagia? Dosa teramat besar. Jadi dalam ayat ini ada 3 dosa teramat besar. Sedangkan dosa besar saja tak aku ya. Ikut dalam ayat ko dosa teramat besar. Tapi pada dua anak itu Bapak Ibu. Apa itu yang pertama? Yaitu siapa-siapa yang tidak menyerahkan harta anak yatim setelah dia dewasa utuh. Kedua, siapa-siapa yang suka menukar harta anak yatim yang baik dengan yang tidak baik, ya. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Yang ketiga, siapa-siapa yang suka mencampur adukan hartanya dengan harta anak yatim, lalu termakanlah harta anak yatim. Nah, ini 3 nih Bapak Ibu yang disebut dengan hubban kabira, dosa teramat besar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berkenaan dengan itu surat Al-Ma'un yang sering kita baca dulu, ara'aital ladzi yukazzibu bidin. Tahukah kamu siapa yang berdusta agama? Kata Allah. Ya. Lalu Allah pun menjawab. Ini istighfar. Tapi Allah pun bertanya. Tapi Allah pun menjawab. Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Ini berdusta agama itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim. Apa itu menghardi? Dalam tafsir Malaki Bapak Ibu, menghardi itu tidak hanya memukul, tidak hanya menyakiti, tapi ada yang lebih halus, termasuk yo menghardi. Apa contohnya yang paling halus dalam tafsir? Ibu-ibu ada acara di rumah, ibu arisan, kue pical lontong. Apa ibu kue? Di kawan-kawan ibu jauh-jauh datang. Masalahnya kau reuni masuk SMA. Jadi Bapak Ibu begitu seorang wanita makan tadi, adulah anak yatim baru bahagia, tagak-tagak dipakai ibu tadi, tagak-tagak nyo di bau picelon tongku yo mengingat lo bau nyo tapi zero, nyo lo apa? Di ibu yang punya rumah tadi tentu bersyukur yatim, tapi ibu tadi menghardi. Bukan menari-ari enggak, bukan lo memerah-merah enggak, bukan menempa enggak. Tapi yang menari itu kita punya tangan, lalu mengipas tangannya keluar. Itu saja, itu menari. Jadi yang seharusnya supaya dapat pahala besar itu tadi, kipas tangannya itu ke dalam, kata Imam Syafi'i lagi. Itu baru dapat pahala. Jadi kalau menghati itu sewa karena yatim tadi ya.
Dia agak orang dia. Nyon jadi orang makan pecel. Baca pak cepong makan pecel. Nah nyon sakit. Nampak ibu punya rumah tadi. Nah ibu tadi. Tu mengipas tangannya ke arah luar untuk menyuruh pergi. Itu sudah dosa besar. Nah, dia berdoa. Jadi kalau dia nampak anak yatim ibu, dulu dia nyuruh daripada kawan Leoni tadi. Nah, dia kata dulu ibu kawan Leoni tadi, biarlah kata dia lagi ya. Sebenarnya lekat anak yatim tu. Dia anak yatim tapi dia tidak masuk kategori anak yatim yang satu itu. Ya, nah dia awak sampai mengipas tangan keluar. Tapi mengipas tangan ke dalam. Itulah orang yang mulia, yaitu dia peduli terhadap anak yatim. Nah, itu yang paling penting itu bu. Jadi jangan yang tembak, tuh baru mengipas tangan. Apalagi yang lebih besar itu mungkin menyantai yang kasar, ya mungkin memukul dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat dulu anak yatim itu secara harfiah. Dalam tafsir secara harfiah, anak yatim itu artinya yatim, artinya adalah yang sendirian. Yatim itu artinya yang sendirian. Kenapa dia dikatakan yang sendirian? Karena orang yang dekat dengannya, orang yang peduli betul 100% kepadanya telah meninggalkannya. Jadi ibarat orang baduh kita, di sini kurang menikah, tinggalnya di sendirian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di situ anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian secara syar'iyah, anak yatim adalah anak yang perlu disantuni sebelum mencapai balik dan belum bisa dia mandiri, mencari makan sendiri, membeli baju sendiri, belum bisa. Nah, jadi awak masih tinggi dulu nampak subuh secara awak siko menyantuni anak yatim. Nah, itulah kegiatan yang paling mulia. Ya, menyantuni anak yatim dulu kan. Nah, sejak itu ya Pak. Baik. Ya, itu memang itu suatu hal yang perlu diperhatikan kalau dalam tafsir ayat ini. Minggu saya Pak. Alhamdulillah. Jadi yang mengurus maupun yang anak yatim dapat pahala yang besar. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi anak yatim itu anak yang belum balik ditinggal ayahnya. Itu dalam tafsir secara syar'iyah. Jadi kalau itu yang awak santunan itu yang afdalnya memang anak SMA bawah. Anak SMA bawah. Bapak anak SMA bawah. Karena dia belum bisa mencari seni. Misalnya anak SMA, kalau ini anak SMK, tapi bodoh masuk 7-10 dalam lokal. Nah, beko pulang jam 3 sampai. Nah, bapak yang kebayang Pak sampai berduka mana ya kan sudah makan sudah selesai, kemudian ibu baik berduka. Mungkin betul orang punya rumah pulang saya lagi mau kasih banyak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Di situ anak SMA, anak SMK, anak MAN, kalau ada di sekitar awak, itu masuk kategori anak yatim secara syariah. Nah, dia. Lalu bagaimana anak-anak yang sudah mahasiswa? Bapak Ibu, anak mahasiswa itu tidak lebih utama karena dia sudah bisa mandiri. Anak-anak yang laki-laki kuliah kok berapa persen? Bisa mungkin kuliah hari 2 hari mencari atau kuliahnya bisa mengatur. Ini produksi Ustaz Pak Acara itu. Nah kalau produksi mungkin sebelum kuliah tuh jawab laki kilonya orang nggak hebat Nah itu lakinya tanggung jawab yang lain apa? Kilonya disantuni Kalau mahasiswa kuliah bapak suami Pak, dia. Tapi kalau anak sekolah SMA, dia
Dia siapa boleh tapi kalau anak berbuk ada boleh apa? Tak boleh. Tapi kalau di mahasiswanya semester 2 bulan nanti lah boleh, jangan lah. Ada. Jadi kalau misalnya S1 beko di satu ini, S2 beko dia minta berapa? Dan S3 dia minta beko. Sudah tu, naga kayak modego lagi minta aja dia tak yakin beko mana. Satu tak yakin. Ada orang boleh naik itu. Ada itu lagi. Ada aku jalan tafsir ada kategori. Ya. Kami Ustaz, tim piatu kami. Itu Kalian bantu Ustaz. Itu kan. Tidak usah kategori dalam tafsir itu. Iya. Masuk kategori. Itu bapak itu punya berbahaya. Jadi itulah nanya itu bapak. Jadi tidak menyerahkan harta anak yatim yang pertama bagi bapak. Hubban kabira, dosa teramat besar bagi kita. Andaikan doa. Kalau ada dosa awak itu sulit bagi aku. Tidak bermasalah. Yaitu orang-orang yang tidak menyerahkan harta anak yatim setelah dia dewasa utuh. Apa maksudnya ini? Bapak ibu yang berbahagia, dalam struktur masyarakat Arab Islam, bila seorang laki-laki meninggal, maka istrinya itu ada masuk iddahnya. Berapa iddahnya ibu? Sampai bulan 10 hari. Dalam sampai bulan 10 hari itu inyo tidak boleh menikah. Nanti kalau habis masuk iddahnya, maka inyo kembali kepada ayahnya dan kakak laki-lakinya dan kakak perempuannya atau adik laki-lakinya, kakak perempuannya. Maka orang-orang ini akan mencarikannya suami baru. Jadi bapak itu kalau gadis itu 100% dia menikah izin dari orang tuanya, la nikah illa biwaliyin. Jadi kalau anak gadis, kalau nak boleh dia mahu apa nikah itu loh, nyawa nikah yo, itu nak sah nikah. Wah itu macam dari siapa? Kalau itu nak mungkin, wah mana kita orang tu, itu siapa? Hanya nikah itu, tak bisa ibadat lah. Yang payah yo, aku bilang ni. Oh berapa mahu apa? Payah nak lagi mahu. Sudah tu lah anaknya berdua nyawa video call itu cukup jawabannya. Apa dia tadi ke siapa? Diterima je kita. Cetuana saya jana. Tapi awal tu dalam Islam nikah yang tak boleh oleh amma apa kalau saya mengkhawatirkan maka nikah itu dilarang. Ini tu lah banyak dilanggar ya Pak. Ya. Kalau bukan dinamakan dosa. Bukan itu masalahnya. Selagi ada ayahnya tak mengizinkan lo nyumpai ke wali hakim. Wali hakim itu kalau ada wali nasab, sementara wali nasab pula menghalangi Pak. Itulah fenomena tak sesuai dengan Al-Quran. Jadi diambillah di orang mereka daripada terjadi nanti tidak. Kebetulan. Diambillah situ hukumnya masalah al-masalah. Kalahlah dinyo Al-Quran. Itu nanti jawab membalik ke situ lah kaji jawab tafsir. Jadi kalau anak itu gadis kena nikah, ada wali nasabnya, nyampai kau yakin nikahnya itu nasab. La nikah illa biwaliyin, itu hadisnya. Jadi sahih hadisnya. Kalau dia sudah meninggal suami tadi, maka dia janda namanya. Janda itu tidak ada lagi hak daripada orang tuanya, tetapi orang tuanya ini cuma membantu mencarikan yang terbaik, membantu. Dia janda anaknya titik-titik beribu, apa caranya solusi jawab jadilah nanti mungkin anak lo nak lapi kok ini kan ada biasa lah. Ya, nampaknya rumah dia di sana-sana apa dia yo. Akhirnya bapak ibu yang berbahagia, dan anak yatim tadi bapak ibu tidak jadi sejahtera bapak begitu.
Karena ibunya tadi menikah dengan orang-orang kadang tak bertanggung jawab. Sehingga kalau tidak bertanggung jawab, maka dia bapak ibu-ibu yang berbahagia akan menghabiskan harta yang ditinggalkan oleh ayah anak tadi. Nah tadi lo berdua pak, istri seorang, sepi seorang. Ayahnya yo lagi lo mencari duit, ada ibu yang rumah, layak lo peninggalannya, bapak ibu yang berbahagia. Jadi kadang-kadang dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Pertama di bos itu jauhi dengan dia ayahnya ibu-ibu, baru sebulan dia dijual si kuat. Berapa kali? Agak bulan sudah tu dijual si kuat lain. Dia pak baru kok, pak baru kan juga. Ya, maka bapaknya tadi, ibunya tadi itu hanya mendapat hartanya dalam mawaris 1/6. Ya, 1/6. Yang 5/6-nya ada lagi 1/8 ayahnya. Ya, 1/8 pula ibunya. Kemudian yang selebihnya untuk anak yatim. Tidak boleh digabungkan. Ini kan itu untuk ibunya tentunya. Ada apa barunya tinggal di situ. Seharusnya apa barunya tadi tinggal di situ, tetapi tidak menghabiskan. Dia mendata berapa kekayaan anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka itu dipacinya catatan itu. Jadi boleh aja dikasih boleh, tapi afdalnya nya dikasih itu saudara ada bawa bininya tadi pak, itu dalam agama bawa bini tadi. Kok dia punya? Kalau seandainya tinggalnya situ, bantu awal bilang tinggalnya situ, maka amaknya tadi itu hak anak yatim itu didata para kekayaan yatim. Nanti setelah dia dewasa, kuliah tadi lah. Kuliah tadi mungkin nyo ingin lo berpisah, ingin lo menikah, ingin lo kembali, maka diakhirkanlah setelah dewasa itu untuk itu pak, itu dah namanya kau. Tak bisa dulu, tinggal dia pak diri, macam poma, sedangkan ada dulu peninggalan ayam dulu ya 2,5 juta. Coba lah dia kentong, berdua dia makan dia minum baju sepatu segala. Ini pada dia sapu saya 200 juta deh. Maka nanti 200 juta itu telah dimakan oleh orang tersebut hak anak itu apa namanya? Hubang kabir, dosa teramat besar. Dia harus hati-hati. Jadi Ustaz, gimana tuh? Sekarang dia bapaknya meninggal. Cucunya itu apa tanggung jawabnya? Neneknya laki-laki apa siapa? Ya. Kalau misalnya saya meninggal, ya, serahkan maka saja. anak saya tadi tanggung jawab yang pertama itu ayah saya. Ya. Kalau ayah saya masih ada. Kalau tidak ada ayah saya, maka yang memeliharanya itu adalah kakak laki-laki saya. Kalau tidak ada kakak laki-laki saya, adik laki-laki saya. Kalau tidak ada itu boleh adik perempuan saya. Itu jalurnya. Maka Nabi Muhammad dalam sejarah, beliau 6 bulan dalam kandungan, ayah beliau meninggal di Abwa ketika mau ke Madinah, dikuburlah di situ. Kemudian lahir Nabi Muhammad, itu yang menyambutnya adalah kakeknya, yang memeliharanya adalah kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah diasuh sampai usia 8 tahun, kakeknya meninggal, dilanjutkan oleh pamannya. Pamannya itu adalah ayahnya, yaitu Abu Talib. Mana dia tuh? Kalau menurut Islam. Jadi keluarga ibunya tidak ada tanggung jawab. Kalau di agama nampak keluarga ibunya membantu. Ada kerja tapi tanggung jawabnya membantu sekarang banyak pak, bantu menghabiskan. Itu tidak bisa jadi. Jadi kalau begini Bapak Ibu, kalau seandainya sekarang kalau ini kan itu, nah itu gue baik kakeknya, baca kakeknya di boleh berpayah ini mah, apa yang Pak Uang lah, baik Pak Uang. Pak Uang pun lagi kepada dosen, anaknya dulu, aja Pak Uang tadi. Anaknya dari moro waktu moro kembali berdua itu tanggung jawab benar dulu apa itu lah disuruh ke PT-nya PT itu lainlah pada doya tapi si PT kan tak mungkin yang disinggol bininya pameran nah kan banyak kalau singgol dah banyak Al-Quran gue jauh konsep itu di awal ini bapak itu tuh mau dikaji Al-Quran
Mudah-mudahan ada perubahan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi harta anak yatim tadi tidak boleh dirusak. Siapa pun yang akan memberinya makan menjelang dewasa itu dari kakinya, pakunya, petiknya, atau bakunya. Kemudian atau uangnya yang ada bisa dipakai sementara. Boleh dipakai sementara itu dan ITI namanya. Tapi setelah dia dewasa utuh, maka utuh dari pada Allah tadi wa atul yatama amwalahum, ya, berikanlah tanah yatim itu nanti utuh. Utuh berapa doa? Itu maka ITI tanah yatim mereka ayahnya setelah diselenggarakan ayahnya tadi, kemudian untuk kebutuhan penyelenggaraan jenazah, itulah tinggal hak anak yatim. Itu maksudnya. Makasih. Jadi kalau diambil harta itu, anak memakan harta itu tadi, itu namanya hubban kabira, dosa teramat besar. Kalau ibunya tidak menikah lagi, maka ibunya boleh seperenam. Yang lainnya seperenam itu harta anak yatim. Dan memberi nafkah tadi tetap kakeknya, paunya, PT-nya, atau sanak perempuan ayahnya, dan juga ibunya. Di pasamon, tetapi nak harap tuh dan ikut itu adalah yang harap tuh anak yatim itu tidak boleh ditamakan. Nah, pendataan itu ada kurang ini tuh. Dalam nikah rumah selesai dari akan itu ada pendataan. Yang kedua, Bapak Ibu, menukar harta mereka yang baik dengan tidak baik. Menukar. Apa itu ya? Di dalam Al-Quran kan, wala tatabadalul khabitha bil baik. Menukar saja tak boleh lah. Soalnya kok ayahnya kok meninggal foto Kijang Innova tahun 2022. Jadi tahu kan? Sudah tu ayah punya kau lagi. Auto jadi cewek laki baru kau pakai auto baru kalau nak detik mah. Jadi untuk kau nanti besok dah. Jadi kecilnya. Tapi setelah anak kau dewasa, yang ini lain kau lagi lain. Baru dia lihat kau tua siapa jadi yang mana. Untuk kau kan apa dengan untuk dulu. Apa kalian dengan untuk dulu? Kau gantinya ini yang boleh. Tapi dia cari auto tu nak Kijang Innova 2020 dia Pak Avanza 2008. Nah, kau beda kan? Dulu nanti tinggalnya Kijang Innova tahun 2022. Kini disuruh lain dia tu cuma apa Pak? Avanza 2008. Justru itu namanya menukar benda yang sama harta yatim yang baik dengan yang tidak baik, yang mahal dengan yang murah. Itu termasuknya hubban kabir. Itu Bapak Ibu. Itu pakai ya untuk apa? Kalau oleh Pak Terbuka, tapi bisa diganti dengan yang sama. Kelas itu sama. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga, konon bayu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah kamu memakan dengan cara mencampur adukan hartamu dengan harta yatim. Mencampur. Mencampur Bapak Ibu yang berbahagia. Hartanya do diawa ambil lalu masuknya ke ATM awak lu. Jadi awak butuh tadi ya. Sekali sebulan isi yo, sekali mau dari isi yo. Pikir nak itu gua do diawa barang 500 juta. Pikir awak ada lo di dalam 50 juta. Awak sekali ambil PT 25 juta, itu 2 kali gesek ya. Tak bibi awak nak gesek 6 kali. Habis itu Bapak Ibu nak ganti dia tu. Membayar kau sakit balik. Kira lah tak gesek lo awak 3 kali. Awak mesti bermula 75 tahun kan awak kata. Ya. Kenapa? Karena mencampur tadi. Awak suka mencampur. Jadi kalau begitu tak awak jangan campur jo harta awak. Boleh campur. Awak mencampur-campur nanti tak makan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ini baca dia ya, kepedulian dan yatimku mudah-mudahan meningkat ya Wak. Ya.
dilus deh. Ya, dompet awak dilus deh. Kok kepala dari dilus deh rambunya naik di mana kapinya. Ya, ini lah baru dilus tadi kok. Ya, DC kepala pagi ini DC, besok lalu aja muka awak baru dompet DC. Nah, itu namanya peduli terhadap yatim. Ya, nah, kemudian kalau cerita ini banyak lo terjadi ibu. Kotak-kotak anak yatim di mana dia orang. Misalnya di YouTube dulu berapa masa cilo dalam bulan ini kok. Asiko ya. Iyo je, pokoknya orang pencilo bayar mana pemali apa. Tidak buat anak yatim. Padahal mengisi itu pada masa kini kau dilayan ke para lakadosul. Sedangkan mencampur aduk saya umpan kabira, ikut melenyapkan. Nah itulah tandanya kesadaran kurang-kurang. Ya, sehingga kotak-kotak infak anak yatim lari akhiran rantai ke pak, sekolah berantai pak. Malah di YouTube tu jadi malah di rantai, habis saya buka, bau penuh kadang bebas. Nah kalau dah mungkin akan pakai tas kedua lagi ni, yo kerja tu mana, bapak yo orang bertidur, yo pemania. Jadi kalau begitu saya lihat kepedulian terhadap yatim dan orang-orang yang memakan harta itu memang berbahaya. Bahaya. Nah, kecuali yang mungkin lalu mengerti dan tahu ya. Nah, mungkin masih bisa lagi luruskan. Nah, itulah penawar mendalami. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya surat An-Nisa ayat 20 yaitu tentang peduli terhadap yatim karena di situ ada hubang kabirah dosa yang amat besar. Yang pertama tidak menyerahkan harta anak yatim secara utuh setelah dia dewasa. Kedua, menukar harta anak yatim dengan yang baik dengan yang tidak baik setelah dia dewasa. Kemudian mencampur adukan harta anak yatim dengan harta kita sehingga termakan harta anak yatim. Maka ketiga itu disebut hubban kabirah, dosa teramat besar. Semoga Bapak Ibu kita menjadi orang-orang peduli terhadap yatim dan kita bisa memelihara yatim, kalau tidak bisa memberi santunan kepada anak yatim. Amin. Ya. Nah, ya. Tadi kan ada jatah ibunya berapa persen? 46. Berenam. Kebetulan yang mengelola itu ibunya saja ya. Iya. Karena ibunya mentong lah. Iya, iya. Bulan sama sekali kepakai tiga ibunya. Apa itu masih berdosa? Nah, jadi kalau dalam terseriko dengan ilmunya tentu pada dalam ilmu mawali sebagai itu tujuh berdosa. Tapi kalau misalnya sama kok kita tentu dia dong, berarti dia belum dimakan hukum. Nah, kebetulan. Nah, itulah menjawab mendalami Al-Quran ya. Karena tadi itu kan yang harus bertanggung jawab baru yang RT atau Kakinya. Bulan ada yang mengurus ibu. Nah, iya. Itulah. Jadi di situ besok kaitannya jo. Kalau waktu ya nanti hati. Kalau ayah meninggal, nah jadi iyalah. Saya masih itu ibu kan. Kalau ibu menikah, itu bagi canggung mah. Nah, ya. Sebab apa? Sebab tanggung jawab seorang ayah yang sudah hilang. Sebenarnya kalau anak piatu tidak do disantuni lah. Apa disantuni anak piatu? Ya do ayahnya. Ya ayahnya itu ada tanggung jawab. Jawab dicari gini kok. Kalau lah mati duanya, ayahnya pun akan tujuan anak itu. Ya burung saja, kan udah betul. Burung saja terbang kembali ingat anaknya. Oke betul. Ini kalau ibu meninggal, apa yang terbang tak tentu anaknya. Itu lagunya kan? Tanggung jawab. Karena tak kembali pada Al-Quran. Dicari. Kalau ibu kan meninggal ibunya tidak menikah dan bangsa yang meninggalkan itu cuma satu dua rumah yang tidak selingkuh dan terus anak-anaknya ada besar. Ya. Gimana status ibu meninggal? Kan rasanya ibunya tidak sempat. Pak ibunya terus keluar dari rumah itu
apabila ada yang memelihara anaknya, itulah naluri seorang ibu. Tentu ibunya memelihara dengan cara-caranya. Ya, tapi yang harta yang ditinggalkan tadi tetap itulah ilmu mawaris yang perlu diperdalam. Ilmu mawaris. Jadi kita ilmu mawaris itu yang agak kurang. Ya, tapi secara garis besar dalam ayat ini itulah. Kalau dengan ibunya tadi, ibunya lah yang memberinya makan seadanya, kan gitu. Tapi tetap ibunya tadi hati-hati dengan harta anaknya. Saya dari seperti itu. Tapi yang dituntut di sini inilah kepedulian tali darah. Kalau ayah meninggal kaki tak lapil, sudah darah apa? Kakek laki-laki Pak Ustaz ya. Iya kakek. Tanggung jawab dia. Kakek itu ya laki-laki Pak. Ya mana? Bang tanggung tradisi Arab kok bang dari apa kamu? Dari Al-Quran tuh Pak. Dari Al-Quran tuh lah dari agama. Jadi bang banyak lah meleset di negara itu. Iya banyak awak Malaysia Pak. Jadi gini kau dimatriakan kau memang kadang-kadang kaibu. Awak kau kan kaibu balik. Ya, kaibu balik. Tapi kalau di dalam ilmu mawaris, di dalam ilmu faraid itu awak kabapa. Itu bapak itu kabapa. Ya. Jadi dan kaki dan tali darah itu kini kau awak tidak peduli benar. Tidak peduli kan. Makanya nama saya jadi ibu dan nilai pihak ibu saya nama beda ya pihak ibu ya. Tapi walaupun pihak ibu nama beda saya kok ikhlas maka ibu nak ngobrol. Kasih tahu bayi ya. Ibu nak ngobrol bayi. Oh ibu nak mau melihara anak yatim. Ya, jika pada yang tiga macam tersebut, itu perlu. Nah, hati-hati wak dengan anak yatim. Dan kalau waktu di pihak awak anak yatim maka sebagai kakek awak atau sebagai kakak dari bapaknya atau adik dari bapaknya, nampaknya awak ada tanggung jawab di dalam Al-Quran untuk pedulikan anakku. Sebab tu anak awak, anak kakak awak tu, anak kakak laki-laki awak tu anak awak. Agaklah nak menikah bapaknya awak kuliah menikahkannya wali nasab tu mah. Ya. Kan cikgu laki itu cuma ada awak apa lah kurang rasul tu ini. Banyak kan dikuasain ibunya. Hah? Iya, tidak ada bintang Jawa tu. Ya kamu tak kemari kau bermana? Adalah kemari ya. Jadi kembali awak bermana kan? Kironya kalau dia tiga anaknya mah anaknya itu anak awak. Istri awak tak kuliah malah ramai dia. Di Minang kan istri awak malah ramai. Anak orang kalau dah dia begini, anak udah asal tak terberes. Apa-apa kalau dah terberes ibu-ibu datang tunggu malam mulai. Aku mana kalau tak boleh, tu dia. Ibu-ibu ko yang mana pengen tu. Ya. Aku kami ko banyak takui dia ibu. Bila ibu si ko nak dia. Ai sensaro apa. Sensaro kami kan. Padahal kami ada meninggal dia kami atau kakak adik kami. Anak itu dalam Al-Quran anak kami. Coba kami karena kami bagi belanja seibu sehari aja seibu berapa? Saya bisa lewat satu orang saya dulu. Lebih lagi sama. Cuma nak awak mungkin lagi seibu anak lagi mati. Padahal kamu dah sama seibu lagi tak. Sebabnya anak awak. Situ payahnya mengamalkan agama. Ya, tapi itu dah nanti dipelajari dan mudah-mudahan bisa jawab. Iba ko pa ini batas suke-suke sakinyo mungkin ada na yatim dia nyo berkurang ada yang peduli sa kamu sehingga ta suke sakit pa mo. Itu kaki itu yo kaki kilai tidak peduli kasi syukur hanya sudah kima wa sudah bersih yo maka kemarin dia dok. Tapi kalau sudah lagi kita kan masih rumah orang mah kironyo tanggung jawab kaki selama itu. Di bawah dia kaki ko. Dia telepon kan rumah kaki ko. Wih. Pasal 10 tahun ayah mereka kini kaki telepon nasi. Kiro le 20 ni kaki ko. Kiro
mana apa ini kiro masuk tekniknya kiro 20 juta dia tanggung jawab kaki ini nah itu Mesti lah, Pak. Mesti tanggung jawab dia pesannya. iya kaki kolenan barado kalau barado apa boleh tadi barado mesti berubah ya pokoknya ukurannya kalau tidak ada kakinya barado loh bahunya kalau tidak ada bahunya kaki petiknya kalau tidak ada loh kadang bersih deh kalau tidak ada loh seluruh kaum muslimin kaum muslimat tanggung jawab karena yatim itu kayak gitu tapi istilahnya tanggungan ibadah yang turun tersebut itu udah harus adunan yang disingkat dulu awak ini kan dah di saya di yang proses orang banyak boleh apa adunan itu ya kok lagi ada syaratnya orang banyak kan yatim mana awak semua kan Wajib ibunya menyerahkan ke kakeknya, Ibu. Wajib ibunya menyerahkan ke kakeknya ya. Tidak perlu diserahkan ke kakek itu saya mau jawab ya. Oh, betul. Tidak perlu diserahkan adalah kakeknya laki-laki tadi. Ya, kakek laki-laki. Nah, demikianlah Bapak Ibu punya maaf kalau ada salah janggalnya, semoga bermanfaat. Fakta biru ya ulil absar ma'al kutubihun bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.